saya Abdul Dina SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di UPT SMP Negara UPA nomor 13 Kepulauan Selayar. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 batch 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di UPT SMP Negara UPA nomor 13 Kepulauan Selayar. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi pokok beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Said, Kiaman, Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Saya absen dulu. Afni Ahmad Hanif Akbar Al-Farisi, Alif Anugrah Pertama, Andi Aulia Rahman, Dina Marlia, Muhammad Karham, Reski Ayunita, Rifka Fauzia, Aziza. Baiklah sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, Pada hari ini kita mulai pelajaran kita untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala
Ya, sungguh dan intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bertemu kembali di proses pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini kita akan membahas tentang apa? Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu anak sekalian, ada yang perlu kita sampaikan. Dan perlu kalian ketahui bersama bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah. Tujuannya pembelajaran yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Selanjutnya menjelaskan sifat Nabi dan Rasul. Kemudian menunjukkan contoh perilaku, mencerminkan iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian kalian sebagai peserta didik mampu menciptakan mengenai iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, perlu kalian ketahui bersama saudara. Minggu lalu kita masuk ke pembelajaran. Minggu lalu itu mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam, yaitu beriman kepada kitab-kitab masa sudah terlupa. Ya. Beriman kepada kitab-kitab. Adik, apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini sekarang Rasul. Kalau minggu lalu kan kita beriman, masih ingat? Ya, itulah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab. Ada berapa kitab itu? Berapa kitab? Kitab apa dulu? Terus apa lagi? Jadi pertama itu kitab Zabur, kedua kitab, ketiga kitab, keempat kitab. Tapi lagi kalau sekalian itu untuk bulan kembali mata pelajaran kita kemarin. Baiklah anak sekalian, kalau itu sudah kalian pahami tentang itu, kemudian kita masuk ke PTT kita, yaitu ini ya. Saya akan jelaskan, perhatikan anak sekalian. Ya. PowerPoint tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan ini. Ini capaian pembelajaran kita seperti saya bahasakan tadi. Kalian peserta didik mendalami 6 rukun iman kepada Allah, ya, selanjutnya. Kemudian mendalami rukun, meyakini bahwa mendalami 6 rukun iman, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan pembelajaran kita ini menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul, menjelaskan. Saya kira
sudah saya bacakan tadi. Iman kepada yang terakhir dari peserta didik dapat menciptakan infografis mengenai iman kepada Rasulullah. Lanjut, iman kepada Nabi dan Rasul. Apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Jelas? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir. Ya, dan penjelasannya bahwasanya ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain yang menjadi penentu seorang tersebut dengan mukmin atau tidaknya seorang mukmin. Itu lah saudara. Selanjutnya, nama-nama Nabi dan Rasul. Konsentrasi, perhatikan ke depan anak saudara. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa Nabi dan Rasul. Ada 25. Yaitu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan akan kita tetap akan kita bahas ini, tapi lebih condong kepada ada sebentar, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Lebih spesifik lagi tentang persoalan ini. Ya, ini dia termasuk ada yang dimaksud dengan ulul azmi. Nah, di antara 25 tadi itu ada yang namanya ulul azmi. Ya. Ada namanya ulul azmi. Siapa-siapa itu yang termasuk di situ? Kita katakan ulul azmi adalah gelar bagi para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi itu artinya rasul yang teguh pendiriannya dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Siapa-siapa di situ? Hah? Ya, salah satunya ya. Coba, apa lagi? Siapa lagi? Ya, coba perhatikan. Nabi ada 5 di situ. Ada 5. Pertama Nabi Nuh. Di antara 25 tadi ada 5. Seperti yang dibahasakan tadi ada yang disebut dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad, Nabi Nuh yaitu karena kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menerima cobaan dari kaumnya. Kenapa menerima cobaan dari kaumnya? Bahkan anaknya sendiri dia tidak bisa diajak memeluk agama Allah, kalimat tauhid. Kemudian Nabi Ibrahim, orang tuanya tidak bisa mengajak untuk masuk pamannya, kakeknya dia tidak sempat untuk membicarakan kalimat tauhid. Tapi luar biasa kita Nabi Ibrahim, bapaknya tidak bisa masuk ke agama tauhid. Kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya sendiri, yaitu yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian kalau Nabi Musa, keberaniannya dalam
menghadapi Raja Firaun. Kemudian Nabi Isa, kesabarannya dalam menghadapi caci maki dari kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah keteguhan dan ketabahan yang begitu besar dalam berdakwah, yaitu biar disuruh berhenti untuk berdakwah, tapi apa yang dilakukan Nabi, walaupun disimpan matahari di tangan kanannya, bulan di tangan kirinya, dia tidak mampu, tidak akan berhenti untuk berdakwah. Itulah sehingga dikatakan sebagai ulul azmi. Berarti kan lanjut kan sekalian. Ya. Tidak jelas Nabi yang Rasul yang bergelar ulul azmi. Ya. Selanjutnya kita ke sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul, ada sifat wajib. Apa-apa yang dimaksud sifat wajib? Ada. Kalau saya gambarkan begini, sekarang sidik, tabligh, amanah, batanah. Ya. Sifat wajib para rasul. Sidik. Apa sidik? Benar atau jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan rasul itu pasti benar. Baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kemudian amanah. Dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut seperti aslinya tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Kemudian tabligh, yaitu menyampaikan. Rasul itu menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya, yaitu Al-Quran, melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya. Kemudian batanah, cerdas. Ya. Selanjutnya, apa hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Apa hikmahnya itu sana? Yaitu menambah sempurnanya iman, kemudian terdorong menjadi Rasul sebagai pedoman hidup, kemudian adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik, kemudian memiliki keteladanan sebagai panutan, kemudian lebih sadar, kemudian akan tegas akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Penerapannya para rasul dalam kehidupan generasi digital. Sekarang kalian ini adalah generasi Z atau milenial. Generasi apa? Kalian ini adalah generasi Z. Kalau alpha itu yang di bawah umur masih di SD sekarang. SD kelas 3, kelas 4. Kalian sekarang milenial. Untuk persoalan milenial tahu semua. Kalian ini adalah generasi digital. Sekarang dengan HP-nya. Nah, untuk mengantisipasi ini, ya, bagaimana
mengenali berbagai karakter generasi digital. Kalian harus pahami baik-baik. Kalian ini adalah generasi digital. Ini antara tahun sampai lahir. Generasi lahir satu nama. Generasi Z lahir antara generasi Alpha lahir. Kalian ini adalah generasi lahir tahun berapa? Ya, generasi Alpha. Sekarang dari 2011. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah anak sekalian, kita sudah membahas tentang ini. Selanjutnya saya akan membagikan beberapa kelompok untuk bagaimana bisa saya bagi KPD-nya untuk itu. Ya, sebentar kita diskusikan apa tentang itu. Ya. Sama saja. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan. Oke. masing-masing untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan mengenai apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pengertian iman kepada Rasul, kemudian sifat wajib, terus mengulang perbedaan nabi dan rasul. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan jawaban dari diskusi kelompok kami. Iman jelaskan karakter Nabi dan Rasul adalah iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman seperti firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sekian, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum tertentu. Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan syariat yang baru.
dari kelompok 3. Tuliskan sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul. Sifat wajib: 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Patanah. Sifat mustahil: 1. Kadzib, 2. khianat, 3. kitman, 4. baladah. Itulah diskusi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menonton, kemudian ada kaitannya dengan iman pada rasul-rasul Allah. Sekalian perhatikan, kita menonton dulu. Kalau tadi PPT-nya, sekarang videonya. Perhatikan ini. Berkaitan dengan apa yang kita diskusikan tadi. Tuh. Suaranya agak kecil. Boleh disimpan dulu. Ya. Sifat para rasul. Yang disebut tadi itu ayat Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayatnya. Surah Az-Zariyat. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku telah menciptakan jin dan manusia oleh karena menyembah agar ini yang dibahas tadi. Berapa jumlah generasi? Ya, oke. Sudah. Saya kira kalian sudah paham tentang apa yang saya bahasakan tadi, apa yang kita diskusikan tadi, dan kita membuat suatu kesimpulan bahwasanya beriman kepada Nabi dan Rasul meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas apa itu? Di kelompok 1 tadi, iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, "Wa kalau wal insa illa liya'budun." Apa kalian sudah paham? Memahami iman kepada Rasulullah, kalian sudah jelas akan membahaskan perbedaan Nabi dan Rasul juga. Ya, kita mengambil suatu kesimpulan bahwasanya iman kepada Nabi dan Rasul adalah apa sudah bisa menyebutkan sifat-sifatnya, sebagai kesimpulan iman kepada Nabi dan Rasul yaitu iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya sifat usaha para nabi seperti gizi, diangat, kitman, balaga. Dan sifat apa tadi? Apa? Yang startnya itu sidik, tablik, amanah, kata. Saya kira pembahasan kita pada hari ini sudah kita paham bersama. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pembelajaran ke materi selanjutnya yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, sejarah atau apa, nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan anak sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum